Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 193 melawan Jie Bufan. Cahaya merah menyala dan menyinari Asura Ghost Tower. Namun, cahaya biru redup yang berada di lantai pertama, kedua, dan ketiga lebih menarik perhatian karena mewakili jumlah orang yang mengikuti ujian. Namun, ujian telah berlangsung selama beberapa waktu, tetapi hingga saat itu, tidak ada cahaya biru di lantai 4. Itu berarti tidak ada seorang pun yang memasuki lantai 4. Hal itu menyebabkan 3 tetua dari World Spirit Guild dan 3 tetua dari klan Jie mengerutkan kening. Apa yang terjadi di menara? Itulah tebakan kedua kelompok orang itu. Seperti dugaan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak saling menatap dengan tatapan penuh kepahitan dan kebencian yang mendalam, seolah berkata jika generasi muda kalian berani melakukan apapun terhadap generasi mudaku, aku pasti tidak akan memaafkan kalian. Lihat, ada yang naik ke lantai 4. Tiba-tiba, seseorang berteriak keras. Meskipun teriakannya tidak terdengar penting, ekspresi semua orang berubah drastis dan mereka segera menatap ke lantai 4. Setelah melihat cahaya biru yang bergerak di lantai 4, para tetua dari kedua kekuatan itu tidak dapat menahan napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Meskipun tekanan roh di menara hantu Asura sangat kuat, sebagai generasi muda, jika mereka bahkan tidak bisa naik ke tahap keempat, mereka memang akan menjadi bahan tertawaan orang-orang. Pada saat itu, seseorang akhirnya melangkah ke tahap keempat sehingga wajar saja, mereka merasa lega. Namun, di saat yang sama mereka merasa lega, mereka juga penasaran. Pada saat itu, hanya ada satu orang di panggung keempat. Apakah itu Gubo dari World Spirit Guild atau Jie Bufan dari klan Jie? Itulah pertanyaan terbesar. Lihat, ada satu orang lagi yang maju. Tiba-tiba, ada satu orang lagi yang berteriak keras lagi. Benar saja, cahaya biru lain muncul di panggung keempat. Pada saat itu, tidak peduli apakah itu orang-orang dari klan Jie atau orang-orang dari World Spirit Guild, mereka semua bersukacita. Sedikit kebahagiaan bahkan melonjak ke wajah keenam tetua yang memiliki kekuatan yang tak terduga dalam. Di antara orang-orang yang mengikuti ujian itu, hanya ada 2 orang yang bisa melangkah ke lantai 4. Satu adalah Gubo, yang satunya lagi adalah Jie Bufan. Pada saat itu, karena ada 2 cahaya biru yang muncul, tentu saja, semua orang akan memikirkan kedua orang itu. Itu berarti bahwa tidak peduli apakah itu generasi muda dari World Spirit Guild atau generasi muda dari Jie Clan, keduanya melangkah ke tahap keempat. Setidaknya mereka tidak kehilangan muka dan mereka tidak kalah satu sama lain. Itulah sebabnya kedua belah pihak sangat tenang. Ya Tuhan, ada orang lain yang naik. Namun tepat pada saat itu, ada orang lain yang berteriak kaget. Memang, di lantai 4, cahaya biru samar lainnya muncul di sana. Pada saat itu, semua orang dari klan Jie dan World Spirit Guild menyalakan mata mereka. Ada orang lain yang naik. Siapa dia? Entah itu 3 tetua dari klan Jie atau 3 tetua dari Serikat Roh Dunia, mereka menebak siapa orang ketiga itu. Lagi pula, menurut kesan mereka, hanya Jie Bufan dan Gubo yang bisa melangkah ke tahap keempat di antara generasi muda yang mengikuti ujian. Mereka benar-benar tidak bisa memikirkan orang ketiga. Anak nakal sialan, beraninya kau muncul. Pada saat yang sama, di lantai 4 menara hantu Asura, Jie Bufan berhadapan dengan Chu Feng dan Gubo. Pada saat itu, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali baru dan suasana yang dipancarkannya sama sekali berbeda dari saat dia berada di lantai 3. Aura alam origin tingkat 7 benar-benar terpancar. Kekuatan origin masih menyelimuti dirinya dan terus mengalir tanpa henti. Bahkan udara pun berdesing. Menurutku, kamu salah paham. Bukannya aku yang naik, tapi kamu yang kabur. Apa? Nggak bisa kabur lagi. Kamu nggak bisa naik ke lantai 5, kan? Chu Feng mencibir dan berkata. Dasar bocah yang pandai bicara, kau akan segera mendapatkannya. Gubo, ini adalah dendam pribadi antara aku dan orang ini. Bisakah kau tidak ikut campur? Jie Bufan tidak menyerang secara langsung dan dia mengarahkan pandangannya ke arah Gubo. Meskipun kultivasinya tidak lagi dibatasi setelah tiba di lantai 4, Gubo juga sama. Jie Bufan, saudara Chu Feng adalah temanku di World Spirit Guild. Jika kau ingin menjaganya, itu berarti kau harus menjagaku. Ini bukan dendam pribadi. Ini adalah dendam antara World Spirit Guildku dan Jie Clanmu. Apakah menurutmu mungkin bagiku untuk hanya menonton dengan tangan terlipat? Gubo tersenyum tipis dan berkata. Kau, Jie Bufan sangat marah. Ia masih memiliki keyakinan jika ia hanya perlu mengurus Chu Feng sendiri. Namun, jika ia juga perlu mengurus Gubo selain Chu Feng, ia benar-benar tidak memiliki keyakinan. Saudara Gubo, kamu tidak perlu membantu. Aku ingin melihat metode apa yang dimiliki oleh jenius klan Jie ini. Namun, Chu Feng melambaikan tangannya ke arah Gubo, memberi isyarat agar dia tidak membantu. Setelah itu, dia mengepalkan salah satu telapak tangannya dan tombak berwarna emas muncul di tangannya. Dia melompat dan melesat ke arah Jie Bufan. Sedikit gugup. Melihat Chu Feng menyerangnya secara langsung, Jie Bufan tidak menghindar atau mengelak.
Dengan kilatan dari kosmos sak di pinggangnya, sebuah pedang panjang berwarna biru muncul di tangannya. Pedang itu sangat indah seakan-akan terbuat dari es dingin. Sedikit cahaya terpancar dari pedang yang berkilau dan tembus cahaya itu, tetapi pedang itu memancarkan perasaan seolah-olah tidak dapat dipatahkan. Gas samar-samar berdiam di sekitar tepi pedang. Bahkan sebelum mendekat, seseorang dapat merasakan dingin yang menusuk tulang. Itu adalah senjata khusus yang diciptakan oleh Cold Iron, pedang Cold Iron yang berada di atas bilah yang terbuat dari blackened gold. Asteris wus-wus. Pedang itu merupakan harta karun yang sangat berharga dan teknik pedang Jie Bufan juga sangat mengesankan. Dia menggunakan keterampilan bela diri tingkat 5 dan ujung pedang itu menghilang tetapi muncul kembali secara acak. Ketika pedang Cold Iron berada di tangannya, kekuatannya benar-benar terlihat saat pedang itu menyerang Chu Feng dengan ganas tanpa henti. Asteris suara mendesing. Namun, Chu Feng tidak hanya menerima serangan itu. Tatapan dingin pertama kali datang, lalu ia mengeluarkan tombak seperti seekor naga. Pada saat itu juga, tombak berwarna emas itu berubah menjadi naga berwarna emas. Serangannya sangat ganas dan saat ia menyapu, tombak itu seperti angin. Bahkan lebih kuat dari serangan Jie Bufan. Asteris klang. Keduanya bertarung bersama dan tidak ada yang bertahan. Yang mereka gunakan adalah serangan yang paling ganas, dan di bawah serangan itu, Chu Feng jelas mendapatkan keuntungan. Ada beberapa kali dia menusukkan tombak berwarna emas ke tubuh Jie Bufan. Namun, itu tidak berguna. Jie Bufan memiliki formasi roh yang kuat untuk melindungi tubuhnya dan formasi roh itu diciptakan oleh jenis harta karun khusus. Itu sangat luar biasa sehingga bahkan jika Chu Feng bisa memukul Jie Bufan, dia tidak bisa melukainya. Dari situ, Jie Bufan memperoleh keunggulan yang lebih besar karena ia tidak perlu takut terhadap serangan Chu Feng, tetapi ia masih dapat menyerang Chu Feng seolah-olah ia sedang mempertaruhkan nyawanya. Ia tidak akan terluka, tetapi selama ia dapat memukul Chu Feng akan kalah darinya. Anak nakal sialan, beraninya kau melanggar peraturan ujian ini dan memaksa klan Jieku keluar. Bahkan jika kau meninggalkan menara ini, kau akan kesulitan lolos dari kematian, jadi aku, Jie Bufan, akan mengirimmu dalam perjalanan sekarang juga. Serangan Jie Bufan semakin ganas dan pedang besi dingin di tangannya semakin licik. Selain itu, ia menggunakan keterampilan bela diri tubuh yang misterius sehingga ia tidak kalah dengan Chu Feng dalam hal kecepatan. Dalam sekejap, dari yang tadinya tidak diuntungkan, ia memperoleh keuntungan.